Salam olahraga, pemirsa yang ada di seluruh tanah air, pecinta sepak bola dalam negeri, pecinta sepak bola yang tentu saja selalu menghiasi warna-warni di dunia Jelucustain ini. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang bagaimana permainan timnas U23 tadi malam saat menghadapi Malaysia. Setelah kita ketahui bahwasanya hasil akhirnya adalah 0-0, tentu saja ada banyak faktor yang bisa kita lihat dari belakang hingga depan. Contoh saja, di babak pertama saya cukup mencermati bagaimana ketiadaannya Arhan Fikri sebagai playmaker tim U23 Indonesia. Ini menyebabkan bagaimana kombinasi permainan-permainan yang biasa disajikan oleh timnas U23 baik itu saat melawan Brunei ataupun Filipina, ya. Umpan-umpan ke depan itu jarang sekali kita temukan. Ryan Hanan yang biasanya juga bagus dalam dia men-set up serangan tadi malam tidak berfungsi dengan baik dengan ketiadaan Arhan Fikri. Oke, di kanan ada Buffon. Ya, Buffon itu agak temperamental ya. Saya melihat beberapa kesalahan yang dilakukan dia selama babak pertama. Iya, tentu saja di babak kedua dia langsung diganti oleh Ahmad Maulana. Saya bersyukur teman-teman ya. Buffon ini cepat diganti. Kalau nggak diganti, waduh repot itu permainan timnas U23. Karena secara pergantian Ahmad Maulana bisa memberikan sebuah serangan yang cukup baik umpannya kepada Jean Ravens walaupun dia gagal tendangannya dan masih bisa ditepis oleh kiper Malaysia. Baik, kalau di sisi kanan saya mencermati ada Buffon di babak pertama, di babak pertama masih ada Eni Detan yang kita tidak bisa melihat bagaimana dia bisa melakukan umpan-umpan yang bagus dari sayap kanan. Saya terhitung hanya mencatat satu umpan dia yang cukup manis kepada Raihan Hanan. Cuman akan tetapi Raihan Hanan hanya gagal untuk bola itu disodorkan ataupun diceploskan langsung ke gawang Malaysia. Jadi selama 45 menit babak pertama, Detan hanya berhasil meloloskan satu umpan yang menurut saya punya potensi peluang untuk menjadi gol. Oke, di sisi kiri sudah cukup bagus Ahmad Arjuna dan juga Doni Tri Pamungkas ya. Mereka bekerja cukup bagus di sisi kiri, sedangkan di tengah Arhan Fikri kita kehilangan sosok playmaker yang cukup luar biasa. Playmaker yang mampu mendistribusi operan-operan pendek ataupun dia mencari bola ataupun juga dia mendekati pemain yang membawa bola. Artinya kita kehilangan shot-shot passing yang tadi malam biasa kita saksikan ketika melihat pertandingan saat lawan Filipina ataupun Brunei Darussalam. Semalam itu pemain terlalu jauh. Jadi untuk memberikan umpan-umpan pasti akan di cut oleh pemain Malaysia yang mereka sudah menunggu ini bola mau diumpan kemana. Ketiadaan Arhan Fikri sangat berpengaruh pada pertandingan U23. Dan tentu saja Jean Ravens belum bisa menunjukkan kualitasnya sebagai striker yang mumpuni. Walaupun dalam pertandingan pertama saat melawan Brunei dia mampu mencetak 6 gol ya, tetapi saat melawan Filipina dan juga Malaysia dia belum bisa berbuat banyak. Dan juga Raihan Hanan ini belum bisa berbuat banyak untuk memberikan kemenangan bagi timnas Indonesia. Dan saya salut kepada kiper Cahya Septiadi yang cukup bagus saat ada tendangan bebas. Pemain saya lupa nomor berapa itu Malaysia, nomor 11 atau nomor 11 melakukan tendangan bebas dari sisi kiri. Itu adalah salah satu penyelamatan yang terbaik yang pernah dilakukan oleh kiper timnas pada saat pertandingan tadi malam. Dan
apa yang bisa diharapkan dari timnas U23 ini pada semifinal nanti, apakah akan menghadapi lawan-lawan yang sudah siap untuk masuk di semifinal? Kita masih tunggu kelanjutan dari informasi yang nanti akan masuk ke kita. Demikian, terima kasih. Erick Thohir juga tadi malam menyampaikan mungkinkah Arhan Fikri akan naik ke timnas senior. Dia masih menunggu bagaimana nanti pertandingan hingga semifinal dan final. Kita akan berjumpa kembali dalam sebuah analisa juga informasi sepak bola yang cukup menarik buat kita semuanya, dan saya Jelucus dan mengucapkan salam olahraga.